organisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah agar bisa berjalan seperti yang diharapkan perlu didukung oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Organisasi yang demikian itu secara tegas mengatur kedudukan, tugas, dan tanggung jawab. Bimbingan dan konseling di sekolah yang oleh banyak pakar dikatakan sebagai teamwork, dalam penyelenggaraannya mau tidak mau akan melibatkan personil sekolah lainnya agar lebih berperan sesuai batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Personil yang dimaksudkan tersebut mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing atau konselor sekolah, guru, wali kelas, staf administrasi. Berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing personil tersebut di atas. Pertama, kepala sekolah. Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah, tugas kepala sekolah adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing atau konselor, membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal semester, menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing atau konselor, mengadakan kerjasama dengan instansi lain, dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah agar bisa berjalan seperti yang diharapkan perlu didukung oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Bimbingan dan konseling di sekolah oleh banyak pakar dikatakan sebagai teamwork. Dalam penyelenggaraannya, mau tidak mau akan melibatkan personil sekolah lainnya agar lebih berperan sesuai batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Personil yang dimaksudkan tersebut mencakup kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing atau konselor sekolah, guru, wali kelas, staf administrasi. Berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing personil tersebut. Pertama, kepala sekolah. Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah, tugas kepala sekolah adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing atau konselor, membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal semester, menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing atau konselor, mengadakan kerjasama dengan instansi lain, dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personil sekolah, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan dan konseling. Selanjutnya, guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran bertugas membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing, mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan atau program perbaikan dan program pengayaan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru pembimbing,
membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan, ikut serta dalam program layanan bimbingan, berpartisipasi dalam kegiatan pendukung seperti konferensi kasus, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan munculnya masalah siswa dalam pengembangan potensi. Kemudian wali kelas. Sebagai mitra kerja guru pembimbing atau konselor, wali kelas mempunyai tugas membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan, memberikan informasi tentang siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperoleh layanan bimbingan, dan menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan khusus dan ikut serta dalam konferensi kasus. Yang terakhir, staf tata usaha atau administrasi. Staf tata usaha atau administrasi adalah personil yang bertugas membantu guru pembimbing dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling, dan membantu melengkapi dokumen tentang siswa seperti catatan kumulatif siswa. Mekanisme kerja bimbingan dan konseling di sekolah. Mekanisme seperti halnya bimbingan dan konseling tentunya tak bisa lepas dari peranan kerja guru mata pelajaran, wali kelas, guru pembimbing, dan kepala sekolah dalam proses pembinaan siswa di sekolah. Tentunya, semuanya perlu adanya kerjasama dari semua personil sekolah yang meliputi guru mata pelajaran, guru pembimbing, wali kelas, dan juga dari kepala sekolah. Pertama, guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran membantu memberikan informasi tentang data siswa yang meliputi daftar nilai siswa, observasi, dan juga catatan. Yang kedua, wali kelas. Di samping berperan sebagai orang tua kedua di sekolah, juga membantu mengkoordinasi informasi dan kelengkapan data yang meliputi daftar nilai, angket siswa, angket orang tua, catatan anekdot, laporan observasi siswa, catatan home visit, dan catatan wawancara. Yang ketiga, guru pembimbing. Di samping bertugas sebagai memberikan layanan informasi kepada siswa, juga sebagai sumber data yang meliputi kartu akademis, catatan konseling, data psikotes, catatan konferensi kasus. Maka, guru pembimbing yang perlu melengkapi data yang diperoleh dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan sumber-sumber lain yang terkait yang akan dimasukkan ke dalam buku pribadi dan map pribadi. Yang terakhir, kepala sekolah. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di sekolah, perlu mengetahui dan memeriksa semua kegiatan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru pembimbing. Kegiatan pembimbing yang perlu diketahui kepala sekolah antara lain melaporkan kegiatan bimbingan dan konseling sebulan sekali dan laporan tentang kelengkapan data.